Minasan, chapter 97 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul 4 Pilar Dewa Primordial, di mana kita akan dijelaskan asal-usul dunia oleh Siegfried. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pahlawan misterius Siegfried telah muncul. Kita pun diperlihatkan ekspresi terkejut dari Goll yang dibawa oleh Nostradamus untuk menemui Siegfried. Siegfried tersenyum tulus pada Goll meski tubuhnya tampak babak belur dan disalib. Namun Goll mulai panik karena mengetahui bahwa dirinya berada di penjara para dewa, yaitu Tartarus. Goll lantas berteriak dengan sangat keras meminta pertolongan. Nostradamus lantas menyuapkannya permen sampai menutupi mulutnya agar Goll kembali tenang. Wah, kekanak-kanakan sekali ya. Goll pun meminta penjelasan kenapa Nostradamus yang seorang manusia bisa dengan mudah keluar masuk ke dalam Tartarus. Dan bahkan Nostradamus bisa menemui Siegfried dengan bebas. Nostradamus pun menceritakan jika dirinya adalah dokter yang merawat Siegfried. Odinlah yang meminta Nostradamus untuk melakukan semua ini. Itu sebabnya Nostradamus menunggu gilirannya di tempat itu. Goll pun tidak menyangka jika Odin sendirilah yang meminta Nostradamus untuk melakukannya. Padahal Odin adalah dewa yang memenjarakan Siegfried. Tapi justru Odin yang memberi perawatan untuk Siegfried. Menurut Goll, Odin itu ternyata sangatlah baik. Mendengar itu, baik Siegfried dan Nostradamus tampak tersenyum suram. Goll lantas menebak jika dewa meminta bantuan petarung manusia, itu artinya Nostradamus adalah seorang pengkhianat. Tentu saja hal itu membuat Nostradamus kesal. Lalu ia tertawa dan menyuruh Goll untuk menghentikan tuduhannya karena Goll sangat buruk dalam hal mendengarkan. Nostradamus pun meminta Goll mempercayainya dan akan memberitahukan informasi lebih detailnya. Siegfried juga menimbrung untuk membela Nostradamus sebagai dokter yang baik dan telah merawatnya di dalam penjara. Siegfried lalu mengatakan dengan serius jika Odin entah bagaimanapun caranya tidak akan pernah membiarkan dirinya mati. Dan alasan mengapa Goll dibawa ke penjara tempat Siegfried berada adalah untuk meminjamkan Siegfried kekuatan dari Goll untuk menghentikan kebangkitan Dewa Primordial. Goll kembali terkejut dengan apa yang Siegfried katakan. Kemudian Siegfried mulai menceritakan semuanya asal muasal dunia. Dewa Primordial yang menciptakan dunia ini, begitupun langit dan bumi, hingga akhirnya banyak dewa yang lahir setelahnya. Di antara 88 dewa primordial yang mengatur dunia primordial, ada makhluk yang tertinggi dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka disebut dengan 4 pilar dewa primordial. Raksasa purba, Ymir, Raja Iblis, Satan, penguasa kekacauan, Chaos, dan dewa pencipta, Odin. Goll pun terkejut mendengar keempat pilar dewa primordial itu. Siegfried melanjutkan, di dunia di mana dewa primordial dan dewa biasa hidup saling berdampingan, suatu hari 4 pilar dewa primordial berkata, selain 88 dewa primordial, ada terlalu banyak dewa yang tidak sempurna. Mereka tidak diperlukan di sini. Jadi, remukkan dan hancurkan mereka. Hal itulah yang membuat pembantaian dewa besar-besaran telah dimulai. Yang mendukung keputusan 4 pilar dewa primordial hanyalah 7 dewa primordial. Sedangkan 77 dewa primordial lain yang menunjukkan Izanagi juga lantas melawan 11 dewa primordial termasuk dengan 4 pilar dewa primordial untuk melindungi dewa primordial lainnya. Ini akan segera terjadi perang yang berkembang antara dewa primordial dengan dewa primordial lainnya. Dan peperangan itu yang dunia sebut sebagai Ragnarok. 77 dewa primordial lainnya bersatu dan mempertaruhkan hidupnya untuk bertarung. Di hadapan kekuatan absolut dari 4 pilar dewa primordial, mereka melawannya satu persatu. Dan pada akhirnya, sebuah pertarungan yang sangat panjang itu, para 77 dewa primordial menyadari
kalau mereka tidak mungkin bisa mengalahkan 4 pilar dewa primordial. Di sana, dewa primordial yang masih bertahan hidup termasuk Izanagi, lalu memancing 4 pilar dewa primordial ke dalam hutan belantara di ujung dunia. Kita pun diperlihatkan bagaimana pertarungan terjadi, di mana Izanagi dan dewa primordial lain mengeluarkan tekniknya melalui telapak tangan mereka untuk menyerang 4 pilar dewa primordial termasuk Odin. Teknik itu bernama Gleipnir dan mulai melahap tubuh 4 pilar dewa primordial untuk disegel. 77 dewa primordial mengerahkan seluruh kekuatannya sampai Izanagi juga mendapatkan luka di tangannya. Walaupun 4 pilar dewa primordial tampak tidak melakukan perlawanan. Kita pun diperlihatkan lingkaran besar yang berhasil melahap 4 pilar dewa primordial, sehingga 77 dewa lainnya akhirnya memenangkan pertarungan. Dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, teknik terlarang yang hebat bernama Gleipnir membuat 11 dewa primordial, termasuk 4 pilar dewa primordial, telah tersegel. Perang sudah berakhir, banyak dewa primordial yang menguasai dunia dan banyak juga dewa yang telah punah. Mereka menghilang di tengah panggung pertarungan. Cerita itu mengejutkan Gol karena sangat berbeda dengan cerita yang ia ketahui. Gol menjelaskan, menurut pengetahuannya, para dewa primordial yang menguasai dunia lama tidak bisa menahan kekuatan besar mereka sendiri. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dan kemudian lenyap. Setelah itu, dunia baru yang saat ini terdiri dari 3 bagian, langit, bumi, dan dunia bawah, semuanya diciptakan oleh dewa. Siegfried pun membenarkan bahwa semua orang di dunia ini percaya pada cerita yang diceritakan oleh generasi berikutnya. Tapi apa yang baru saja Siegfried katakan adalah sejarah yang sebenarnya. Dan ada lebih banyak kebenaran sejarah lainnya yang pasti membuat Gol akan kebingungan. Diceritakanlah, tepat setelah 4 pilar dewa primordial disegel sepenuhnya, mereka lalu berbicara satu sama lain dan menyadari bahwa ke-77 dewa primordial lain menghindari bertarung dengan mereka. Waktu menjadi lambat seperti sedang dikompresi. Sepertinya ke-77 dewa primordial itu akan menutup segel ini selamanya. Mereka lantas memutuskan untuk meninggalkan senjata ilahi mereka di luar segel itu. Kita pun diperlihatkan ada 4 sulur yang keluar dari segel tersebut. Ternyata keempat pilar dewa primordial memasukkan kekuatan ilahi mereka ke dalam senjata suci yang akan diturunkan dari generasi ke generasi, dan mereka membuang senjata suci keluar segel. Tentu saja hal itu mengejutkan 77 dewa primordial lain yang melihatnya. Keempat pilar dewa primordial mengatakan, bagi mereka yang layak untuk menjadi wadah dari keempat pilar dewa primordial, mereka akan memanggil para dewa terkuat itu untuk kembali. Dan dengan demikian, senjata suci itu dikenal sebagai 4 harta malapetaka ilahi. Wah, di pedangnya Odin ada matanya ya, minasan. Wajar saja Odin hanya punya 1 mata yang terbuka. Sejak saat itu, 4 pilar dewa primordial terus menunggu dan berharap bahwa akan ada seseorang yang layak mendapatkan 4 harta malapetaka ilahi yang akan muncul dan membebaskan mereka. Kalau saja sejarah ini dilupakan begitu saja, mungkin tidak akan ada masalah selanjutnya. Tetapi, suatu hari, saat angin dan embun yang membeku mengalir untuk waktu yang terasa seperti selamanya, pada akhirnya muncullah dewa tanpa nama yang mencari keberadaan salah satu dari 4 harta malapetaka ilahi dengan memanjat gunung tinggi. Dia akhirnya berhasil menemukan pedang ajaib bernama Gram milik Odin. Setelah itu, dewa tanpa nama ini tertawa terbahak-bahak dan menyimpan ambisi di dalam hatinya. Dia adalah dewa muda yang sangat rendah hati dan sedang membaca keberadaan pedang ajaib Gram yang tertulis dalam kitab Gornir. Benda yang menyembunyikan kekuatan ilahi dari 4 pilar dewa primordial. Pedang itu telah memanggil dewa tanpa nama ini
dan telah menunggu begitu lama. Kita pun diperlihatkan bagaimana dewa tanpa nama ini mulai mencabut pedang ajaib Gram dengan begitu hebatnya. Dia merasakan sesuatu yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan 4 pilar dewa primordial yang merasukinya. Mata dewa tanpa nama ini pun mulai berdarah dan mengeluarkan urat sangat banyak. Ketika berhasil menarik pedang Gram, mata dewa tanpa nama yang berdarah ini pun berpindah ke pedang Gram. Kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Dewa tanpa nama yang berhasil mendapatkan pedang ajaib Gram tanpa diduga ternyata layak mendapatkan kekuatan ilahi dari sang dewa pencipta, Odin. Karena kekuatan besar dan kebijaksanaan yang dibangkitkan oleh kekuatan ilahi itu, dewa itu pun berkuasa dan dipuja di dunia dewa Nordik. Gol pun terkejut bagaimana bisa dewa tanpa nama biasa kini mendominasi Eropa Utara. Siegfried pun membenarkannya. Dia adalah dewa yang sangat Gol kenal sekarang. Dia dikenal sebagai dewa pencipta tertinggi, Odin. Dengan kata lain, ada 2 Odin ya minasan. Odin yang menjadi wadah sebagai dewa Nordik dan Odin yang masih disegel sebagai salah satu dari 4 pilar dewa primordial. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Jika tujuan Odin dewa Nordik ingin membangkitkan dewa primordial, lantas apa hubungannya dengan Siegfried yang tidak akan dia biarkan mati? Serta siapakah target dewa yang akan dijadikan wadah oleh Ymir, Satan, dan Chaos? Apakah Beelzebub adalah kandidat untuk wadah Satan? Kemudian, apa hubungan semua ini dengan Ragnarok yang sedang terjadi? Wah, meskipun kita masih belum mengetahui siapa petarung selanjutnya dari pihak dewa dan manusia, namun chapter ini sangat keren ya. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.